nggak nyangka aja kalau misalnya ini sampai imbasnya sampai luar biasa ke akunya gitu kan. Cuman ini malah bikin aku lebih takut loh karena pas aku pulang itu suasana rumah tuh kayak jadi dingin gitu kan, padahal kamu yang dengar kasusnya itu dipotong apa segala macam. Astagfirullah, gue takut banget. Parno. Wah, takut banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. By the way, terima kasih ya kami ucapkan bagi Anda yang telah mensupport channel ini, dan bagi Anda yang belum, mohon nih diklik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Baik, kembali lagi kita di Begesah. Anda kaget kan? Kami sudah sampai berada di ruangan ini. Nah, kita bermain sulap sedikit. Di sebelah saya, Tian Darmo. Apa kabar Bung Tian? Kabar baik. Agustian atau Tian Darmo. Ada hal yang cukup menghebohkan, Gus. Bahwasanya ada cuplikan yang membuat kami kaget. Apakah itu benar-benar Agustian alias Tian Darmo atau bukan? Kalau nggak salah itu di judul Kupu-Kupu Malam kalau nggak salah ya, 1B. Nah, itu benar yang beradegan itu Tian? Iya, itu saya. Aku kan main lah, berperan di situ. Sebagai? Jadi sebagai klien ceritanya, kliennya Indi gitu. Hai semua, aku berperan sebagai Indi, and that's it. Tian menyadari tidak bakal impact-nya segede ini? Kaget. Iya, ya, maksudnya tahu sih ini karena diproduksi sama PH besar, jadi ya pasti memang pasti trending, udah tahu sih. Cuman maksudnya juga nggak nyangka aja kalau misalnya ini sampai imbasnya sampai luar biasa ke akunya gitu kan. Kenapa Tian ngambil job itu? Alasan yang mendasar apa? Karena ya sebagai pemain ya aku ya harus profesional kan. Oke, satu itu. Yang kedua ya memang waktu itu jobnya lagi kosong dan lama kosong, sampai ke jadwal syutingnya ya akhirnya ya gue kayak yang ini kerjaan cuman ada ini di depan mata gitu. Jadi ya udahlah ambil karena kosongnya lama. Jadi gue juga yang waktu itu kehabisan uang lah buat kebutuhan selanjutnya gitu. Tapi memang tidak bilang keluarga, utamanya istri ketika itu? Nggak bilang? Karena kalau bilang pasti kan Pasti nggak boleh. Itu casting atau diajak terlibat? Aku ditawarin kan. Ditawarin? Ya. Awalnya ditawarin, terus aku udah baca nih adegannya kan. Tapi aku berpikir series di Indonesia tayangannya ya nggak
seberani itu kan. Tapi yang udah di benak aku itu, oh ya udah nih adegannya, istilahnya tuh ketemu terus apa namanya apa gitu, terus tiba-tiba udah dalam kamar selimutan kayak gitu. Kebayangnya kayak gitu. Ternyata memang adegannya ini memang ya cukup berani sih. Nah, setelah tahu itu bahwasanya benar-benar melakukan ya ada hal-hal yang bersentuhan lah ya antara body Tian sama lawan main itu kan bersentuhan kan. Jadi ketika itu gimana nih? Apa? Ya profesional tadi ya? Iya, tapi ini nggak real loh. Aku bilang ini nggak nyata. Tapi memang itu aku. Tapi adegannya ini ya pokoknya ini nggak nyata lah. Kita cuma acting. Dan itu memang pertama kali? Iya, ini pertama kali aku adegannya seperti ini. Adegan mesra itu? Kapan istri tahu? Atau keluarga tahu? Sekitar 2 minggu setelah tayang. Artinya Tian memendam ini dari proses tawaran syuting sampai tayang itu memang aku rahasiain sih. Bahkan pas udah tayang itu ya kaget juga nih lihat hasilnya. Lumayan juga ya, maksudnya bisa kacau nih gitu kan. Terus banyak juga yang kenal gitu kan, yang udah tanya-tanya gitu, DM kayak gini-gini ya. Malah aku hapusin chat-chat itu. Karena biar nggak ketahuan sama istri kan. Iya. Ya, tapi akhirnya ketahuan juga. Dan tahu bakal resiko besar itu bagi hubungan suami istrinya Agus sama istri. Sudah terbayang tidak? Terbayang. Waktu itu? Terbayang sih, karena dia pasti marah banget. Iya. Dan ternyata iya. Betul-betul marah? Betul-betul marah. Jadi 2 minggu setelahnya ketahuan? Iya. Ketika pulang ke rumah? Ketika pulang ke rumah. Apa yang dia lakukan pertama kali saat itu? Waktu ingin mengungkapkan kemarahan itu apa nih? Dia udah dewasa sih istriku itu, dalam ngadepin masalah ya kayaknya ya sekarang. Beda sama dulu waktu awal gitu kan, marahnya tuh masih meledak-ledak gitu kan. Cuman ini malah bikin aku lebih takut loh. Karena pas aku pulang itu suasana rumah tuh kayak jadi dingin gitu kan. Padahal sebelum sampai rumah itu 15 menit sebelumnya tuh dia telepon kan, dia titip kue kesukaan dia gitu, bolu mandarin gitu kan. Ya, dan itu suasana masih aman ya, aku ngerasa nggak ada masalah gitu kan, belum ketahuan masalah ini kan. Pas sampai rumah, assalamualaikum, ini papa bawa kue nih kayak gitu kan. Tapi dia dingin gitu kan, dia diem, terus dia yang nyuruh gua, papa mau ngapain, mau cuci muka dulu apa mau sholat dulu. Oh udah nih, aku udah tahu nih, dia pasti udah tahu, karena sebelumnya tuh udah banyak banget kan yang ngechat, baik orang yang kenal dari beberapa keluarga gitu kan, ada yang cuman ngeledek-ledekin doang. Nah itu aku sembunyikan, tapi aduh ketahuan nih kayak gitu kan. Ya udah, aku udah siap sih ngadepinnya, karena memang aduh pasti ketahuan juga nih, udah feeling nih pasti ketahuan gitu kan. Udah aku pulang ya, cuci muka, cuci kaki, aku sholat dulu kan, karena asar belum kan di luar, asar di rumah. Terus setelah itu menjelang maghrib tuh dia langsung kasih lihat videonya. Oke, meledak lah. Meledaknya tuh meledak
lebih ngeri dari meledak loh. Maksudnya dia kalau dia meledak marah itu kan aku udah tahu gitu kan. Waktu dulu kayak gitu kan marahnya, tapi sekarang tuh marahnya yang coba lihat video ini gitu kan. Kayak dingin gitu banget. Suasana itu kayak malah lebih ngeri. Horor ya? Kayak horor. Beneran kayak horor. Ya terus dia tanya, ini papa kayak gini gitu kan. Terus apa dia pertama ya dia pastiin itu aku, terus adegannya itu ya aku yang nggak bisa jawab apa-apa sih, cuman bisa minta maaf. Terus yang lebih ada hal lagi nggak yang lebih mungkin membuat Tian takut pasca itu di rumah khususnya? Ya itu dari dia yang biasanya marahnya tuh meledak-ledak, tiba-tiba dia sedingin itu, tapi dia juga udah sebutin waktu itu dia meminta cerai. Terus dia mau apa sih, aku katanya. Iya, jadi aku ya ampun, ngeri juga nih, aku jadi takut gitu kan. Jadi aku beneran loh, aku waktu itu bener-bener jadi kayak orang takut mati kan. Karena dia bener-bener marah nih kalau kayak gitu kan. Terus sampai malam itu dia nggak bisa tidur gara-gara aku. Dia nggak bisa tidur, dia sampai sakit. Sampai jam 2 malam itu, karena dia nggak bisa tidur, jadi aku juga nggak bisa tidur. Maksudnya aku juga jadi takut buat tidur kan. Ya kebayang kan kalau misalnya istri marah gara-gara satu buah persoalan yang dia benar-benar marah, terus tiba-tiba dia berubah jadi dingin. Justru itu aku malah khawatir kan. Ini kalau aku tidur nih bahaya nih, bisa kayak gimana kan ya. Kamu yang dengar kasus yang itu dipotong segala macam. Astagfirullah, aku takut banget. Parno. Wah, takut banget ya. Sampai akhirnya jam 2 malam itu aku akhirnya ngantuk dan kayak aduh, aku ngantuk banget nih gitu jam 2 malam kan. Jadi udah mulai mau tidur gitu, tapi aku jangan sampai tidur gitu kan, karena jam 2 malam. Jam 2 malam itu suasana tuh lebih ngeri lagi loh. Nah tiba-tiba pas aku ngantuk gitu, dia kan tidur di kamar sebelah tuh akhirnya gara-gara dia marah kan. Aku di kamar sebelahnya. Tiba-tiba dia masuk ke kamar, terus aku langsung kaget, "Mah," gitu. Wih, kaget bener itu, sumpah. Tapi memang dia. Dan memang dia. Bukan ngapa-ngapain. Dia cuma ngelihat aja kayak gitu kan. Oh. Banget. Ngeri Gitu, Pak. Saking parnonya tuh ya. Khawatir gitu. Iya, aku beneran takut mati loh. Dan memang aku takut mati karena aku salah. Kalau aku mati pada saat itu, aku udah dosa. Iya. Terus dan kepikiran itu lantaran ada ucapan memang kan ya. Emang ada kalimat itu. Iya, dia. Itu yang membuat takutnya. Tapi aku sih mahamin sih, wanita sakit hati gara-gara ya karena mungkin kesalahanku itu kan. Jadi apa ya? Jadi Tian sendiri dengan pasca dari terlibat dalam series itu, tindakan yang dilakukan dengan dalil tadi job cuma itu, terus juga ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan ada impactnya terhadap diri pribadi dan keluarga. Jadi itu tindakan benar atau salah atau Salah. salah? Iya, aku tahu aku salah itu. Dan ya kesalahan itu ya karena kita juga kadang-kadang kita nggak bisa ngambil keputusan itu ya, walaupun kita seorang pengambil keputusan itu belum tentu yang kita ambil
keputusan itu benar. Nah itulah makanya ternyata inilah pentingnya personal manager. Nah pada saat aku mengambil job itu tanpa ada konsultasi dulu dengan orang lain yang paham, ya akhirnya ngambil keputusan sendiri kan, dan ternyata Fatal. Fatal tuh fatal akibatnya. Iya. Oke, dapat susahnya. Nyesel tidak? Nyesel, kalau aku nyesel. Jadi kalau boleh menerka ke depan akan berdampak tidak terhadap karir di dunia seni peran ini? Nggak tahu, belum tahu juga ke depannya kayak gimana. Yang pasti yang dirasakan saat ini susahnya itu ya. Yang pasti ya yang sekarang diserasain ya imbasnya. Tapi ya mau gimana lagi, karena kemarin itu ya memang aku kayak ya ini job yang udah di depan mata, sedangkan aku lagi sepi job. Dan aku harus menyambung keuanganku untuk kebutuhan rumah. Terus juga aku lihat kan ini PH-nya kan PH besar, mungkin juga nanti untuk karir ke depan mungkin bagus gitu kan. Itu sih yang dipikirin Waktu itu. Bayarannya berapa, Gus? Kalau bicara kebutuhan tadi. Ya lumayan lah untuk nutupin Kebutuhan jobku tadi. yang kosong itu. Oke. Yang lama kosong itu. Kalau ke depan ada tawaran serupa, mungkin 100 juta untuk Enggak. per adegan, mau tidak? Enggak, 200? 2. Aku harus komunikasikan dulu ini. Tapi enggak deh kayaknya. 300? Nggak mungkin lah. Loh, Maksudnya nggak mungkin aku bisa ambil job kayak gini lagi setelah kejadian ini. Imbasnya ke aku ya semarah itu istriku kan. Kalau keluarga istri dan keluarga dari Tian sendiri, tahu tidak? Ada yang udah tahu, Ada yang belum, ada yang belum. termasuk teman-teman. Teman-teman juga. Yang tahu gimana? Ya, kalau teman sih ya nggak tahu ya, namanya teman. Kadang-kadang ya cuman apa? Kepo. Kepo. Tapi kalau teman seprofesi dia rata-rata sih support ya. Karena menurutnya ini kan cuman acting. Dan kita apa namanya? Untuk karir kayak gitu. Ada juga yang ledekin aja. Keluarga juga ya sebenarnya sih kurang setuju ya. Ada keluarga tuh yang kurang setuju, tapi ada juga yang ya udah kan buat karir kayak gitu. Namanya kerjaan kayak gitu kan. Jadi sampai saat ini memang belum ada imbas positifnya. Belum sih ya. Kalau lawan main itu ada? Hah? Secara personal. Mungkin ada. Cuman karena aku udah berpasangan sih kayaknya. Iya. Jadi ya itu sih. Jadi aku nyakitin dia lah jadulnya. Nyesel, Gus. Nyesel. Jadi pelajaran apa yang bisa dipetik dari ini? Ya entertainment itu apa ya, luas ya. Jadi untuk beberapa job juga harus diteliti dulu sih ya, entah masalah kontrak kerja, adegan yang dimainkan, itu memang harus dikonsultasikan sebenarnya ke manajer, personal manager gitu kan. Nah, cuman kalau dia ngambil keputusan sendiri
mungkin harus konsultasi sama keluarga. Menurutku itu sih. Komunikasi. Salahnya ya itu sih, karena apa ya, aku kayak gimana sih ya, mentok apa gimana sih kemarin tuh jadinya. Jadi merasa salah langkah? Iya, salah. Jadi pulang ke Batu Raja ini memang dalam rangka untuk menjernihkan suasana? Iya. Salah satunya? Iya, karena dia ya memang dia udah usir aku sih sebenarnya. Jadi ya, dia juga nggak mau lihat aku dulu katanya kayak gitu kan. Karena memang kalau ketemu nanti dia marah-marah lagi. Ya udah aku coba ya hindarin dulu sampai nanti dia bener udah maafin aku gitu kan. Ada yang mau disampaikan kepada istri di kesempatan ini? Mama, pokoknya Mama, aku minta maaf. Salah. Udah ngambil keputusan sendiri. Gak tahu kemarin tuh kan kita memang lagi, aku juga jobnya lagi kosong. Aku berpikir juga ya mau gimana lagi kan kita butuh uang itu. Ya aku nggak akan ulangin lagi. Ya mudah-mudahan nanti kalau Mama percaya, Mama sabar, nanti ada job yang bagus gitu, yang nggak sampai kayak gini lagi lah gitu. Cukup? Ya, mungkin cukup ya pegesan kita dengan Tian Darmo. Itu ungkapan hati dari seorang suami yang menyesali kali ya, mungkin ya. Bagi Anda yang penasaran mungkin dengan apa yang telah terjadi, apa yang kami gesahkan ini, bisa di searching lah kayaknya di YouTube ya. Apa mau kita kasih tahu? Nggak usah ya, pokoknya cari sendirilah. Mungkin tidak perlu kami uraikan panjang lebar di sini. Yang pasti Tian Darmo telah mengungkapkan unek-unek atau kegalauan yang dirasakan pasca apa yang telah ia lakukan. Ya guys ya, kira-kira kayak gitu kali ya. Iya sih, iya poinnya ya itu tadi sih, aku minta maaf karena di rumah juga ya aku udah berkali-kali minta maaf. Ya mungkin nanti kita bisa perbaiki lagi lah. Oke, amin. Yalah, Gus, mudah-mudahan Gus karirnya di ibu kota tetap lancar. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk menapaki 1000 langkah ke depan. Wah, luar biasa ya. Kami akhiri ya, mungkin kesangan Agus dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga punya demand bahwa kita nggak bisa compromise, karena kalau ini kita mau nanggung nggak jadi. Dan menurut saya apa yang dilakukan memang sudah dipikirkan, ceritanya membutuhkan. Jadi bukan sesuatu yang kita mau buat film yang penting dewasa biarin jadi hype. No, it's an interesting story yang membutuhkan keberanian dari pemainnya. Dan di sini saya lihat pemain kita udah mulai lebih mature bahwa ini go acting, bukan go bawa pribadi gue pisah, ini go acting. Dan di sini saya menghargai ya, saya sebagai profesional, sebagai produser lihatnya juga mau jaga image kita, nggak mau rusakin. MD juga punya image yang baik, tapi subjek ini membutuhkan. Jadi dari sana saya lihat, oh pemain kita sudah dewasa dari segi pikiran.